Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Perumahan Gria Asri Indah awalnya digadang-gadang sebagai solusi hunian murah dan nyaman untuk keluarga-keluarga muda. Proyek subsidi pemerintah ini dibangun di atas lahan bekas persawahan yang mengering dan memangkas sebagian hutan kecil serta menyentuh batas utara pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman kolonial. Tanahnya luas, letaknya hanya 15 menit dari jalan raya kabupaten, dan akses jalan utama cukup layak. Meski tidak terlalu dekat dengan fasilitas umum, banyak orang menganggap itu bukan masalah besar. Dengan cicilan murah dan DP ringan, puluhan keluarga muda, buruh pabrik, pedagang kecil, bahkan pensiunan memilih pindah ke sana. Sebagian dari mereka bahkan mengaku sangat bersyukur bisa memiliki rumah sendiri meski kecil. Yang penting gak ngontrak lagi, kata Pak Mamat, kurir ekspedisi, saat pindahan. Daripada ngontrak di gang sempit, lebih enak di sini. Udaranya juga masih segar. Tambah Bu Idi, ibu rumah tangga muda dengan 2 anak kecil. Memang, jika hanya dilihat dari sisi fasilitas dan harga, Gria Asri Indah benar-benar menjanjikan. Namun, ada satu hal yang sejak awal tak dibahas secara terbuka oleh pengembang perumahan. Lokasi kompleks itu berdampingan langsung dengan pemakaman tua. Pemakaman itu berada tepat di sisi timur perumahan. Dibatasi hanya oleh pagar kawat tipis dan semak belukar. Tanahnya tidak rata. Banyak nisan-nisan tua berdiri miring. Beberapa hampir tenggelam oleh akar pohon dan rerumputan liar. Di tengah kompleks makam itu, berdiri pohon Kamboja besar, tingginya menjulang, daunnya rimbun dan bunganya menjatuhkan kelopak putih setiap waktu. Warga lama di desa menyebutnya Kamboja Jaga Gerbang, karena konon dari sanalah semua arwah keluar dan kembali. Namun bagi warga baru di Gria Asri Indah, keberadaan makam itu hanyalah bagian dari konsekuensi harga murah. Aduh, cuma makam, Bu. Toh mereka nggak ganggu, ujar seorang warga saat ditanya wartawan lokal soal isu seram yang beredar. Tapi itu sebelum malam pertama ronda terjadi. Malam yang akan mengubah semuanya. Malam itu, tanggal 1 di kalender gantung warung kopi Bu Erna, menjadi giliran Pak Sugeng, pensiunan PNS, bersama 2 warga lain, Mas Heru dan Pak Andi, untuk jaga malam alias ronda keliling kompleks. Perumahan masih sepi. Beberapa rumah bahkan belum ditempati. Namun ronda sudah mulai diberlakukan atas kesepakatan warga untuk mencegah pencurian. Karena lampu jalan masih terbatas jumlahnya dan suasana terlalu gelap di beberapa titik. Pak Sugeng membawa senter kepala. Mas Heru menenteng pentungan bambu. Dan Pak Andi dengan senter LED kecil. Mereka berjalan menyusuri jalan paving block yang baru saja selesai diaspal 3 minggu lalu. Udara malam cukup dingin, dan bulan separuh menggantung redup di langit. Saat mereka melewati blok timur, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Blok itu memang paling dekat dengan area pemakaman. Hanya dipisahkan oleh tembok batu setinggi dada, dan pohon-pohon besar di baliknya menggoyang perlahan tertiup angin malam. Heru, matiin rokokmu. Angin ke arah makam. Gumam Pak Sugeng. Mas Heru menurut. Mereka bertiga berhenti sejenak di tikungan antara blok E dan F. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari balik tembok. Bukan tawa biasa. Tawa itu tipis dan panjang, seperti suara perempuan dewasa. Tapi dengan nada yang tidak manusiawi. Hi, he, ha. Pak Sugeng refleks memutar kepala. Pak Andi dan Heru saling pandang. Wajah mereka berubah. Dengar, nggak? Tanya Pak Andi pelan. Mas Heru hanya mengangguk cepat. Keringat dingin menetes dari pelipisnya padahal malam itu cukup sejuk. Mereka mematung. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Hai 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 hai. Kemudian terdengar daun kering berguguran. Seolah ada yang melompat turun dari dahan pohon. Senter Pak Sugeng diarahkan ke balik tembok, menyorot batang pohon Kamboja tua. Dan di sana, sesosok perempuan berambut panjang tampak duduk di salah satu cabang pohon. Kain putihnya berkibar samar, dan kepalanya menunduk.
Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi tubuhnya bergoyang pelan seperti tertawa tanpa suara. Pak Andi menjatuhkan senter karena tangannya gemetar. Mas Heru langsung mundur 3 langkah sambil memutar badan. Pak Sugeng, meski mantan aparat, tidak sanggup menatap lebih lama. Mereka bertiga lari terbirit-birit, melupakan patroli, dan langsung menuju pos ronda utama di dekat gerbang perumahan. Saat tiba di pos, wajah mereka pucat pasi, napas terengah, dan tak ada satupun dari mereka yang bisa bicara selama beberapa menit. Bu Erna yang warung kopinya tak jauh dari pos, keluar rumah dan bertanya, "Pak Sugeng? Kenapa lo, Pak?" Pak Sugeng hanya geleng-geleng. Akhirnya, setelah diberi segelas air hangat, ia berkata, "Makhluk dari pohon makam itu, nunggu giliran main." Keesokan harinya, cerita itu menyebar cepat. Awalnya hanya di lingkaran warga yang biasa nongkrong pagi di depan warung. Tapi menjelang sore, seluruh penghuni perumahan Gria Asri Indah sudah mendengarnya. Ada yang tertawa tak percaya, ada yang langsung menyimpan garam dan sapu lidi di depan pintu, dan ada juga yang mulai menyusun doa-doa pelindung malam. Namun sebagian besar masih mencoba mengabaikan. "Paling cuma kecapean lihat bayangan sendiri," kata Pak Karto, juragan buah. "Makanya jangan ronda kalau belum makan," timpal Pak Mamat, sambil bercanda. Namun tak ada yang tahu. Malam itu baru permulaan. Malam pertama, dari 7 malam yang akan menguji keberanian dan keimanan semua penghuni Gria Asri Indah. Pak Mamat adalah satu dari sedikit penghuni Gria Asri Indah yang sering pulang larut malam. Sebagai kurir ekspedisi freelance, ia kerap menerima order pengiriman barang ke daerah-daerah pelosok, kadang antar kota antar kabupaten, dan waktu kerjanya sering tidak menentu. Baginya, malam bukan hal asing. Ia bahkan lebih menyukai malam karena lalu lintas cenderung lengang. "Saya ini udah kayak kelelawar, Mas. Nyari nafkah pas orang lain tidur." Candanya seringkali kepada tetangga saat nongkrong di pos ronda. Namun malam tanggal 2, malam kedua dari rangkaian gangguan, mengubah segalanya. Hari itu, Pak Mamat mendapat pesanan pengiriman dokumen penting ke sebuah kantor di pusat kota. Order datang mendadak sore hari, dan karena ia tahu bayarannya cukup lumayan, ia langsung tancap gas dengan motornya. Pekerjaan selesai sekitar pukul 10:30 malam. Ia tidak tergesa-gesa pulang. Ia sempat mampir ke warung tenda langganan untuk makan mie rebus dan kopi. Udara malam sejuk, langit cerah, dan jalanan kota mulai sepi. Tak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Perjalanan dari pusat kota ke Gria Asri Indah memakan waktu hampir 40 menit. Jalanan desa gelap. Hanya ada beberapa lampu jalan yang berjajar seperti kunang-kunang tak sabar mati. Pak Mamat sudah hafal jalur ini, dan ia pun melajukan motornya dengan santai sambil bersiul kecil. Namun sesampainya di ujung jalan menuju gerbang perumahan, tiba-tiba lampu motornya berkedip. Sret sertete cete. Lalu padam. "Loh, piye iki?" gumam Pak Mamat, memutar saklar lampu berulang kali. Mesin motornya juga tiba-tiba batuk-batuk, lalu mati total. Ia menepikan motornya, memutar kunci, mencoba starter. Tidak berhasil. Ia celingukan. Gerbang perumahan ada sekitar 30 meter lagi di depannya. Ia bisa melihatnya, pagar besi warna abu-abu dengan plang bertuliskan, "Selamat datang di Gria Asri Indah." Tapi di depan gerbang, ada sesuatu. Sesosok putih berdiri diam, menghadap ke arahnya. Awalnya, Pak Mamat mengira itu baju tergantung. Mungkin warga jemur pakaian malam-malam karena takut kehujanan esok hari. Tapi logika itu runtuh seketika ketika baju itu melompat. Jeduk, jeduk, pocong. Tidak salah lagi. Melompat pelan. 1-2 mendekat ke arahnya. Pak Mamat berdiri membeku. Suaranya tercekat. Tenggorokannya kering seperti pasir. Lampu jalan di sekitar gerbang mulai meredup. Lalu padam satu persatu, mengikuti irama lompatan makhluk itu. Kini hanya bayangan samar yang terlihat. Namun cukup untuk memperlihatkan, kain kafan itu sudah kotor, kecoklatan, dan sobek di beberapa bagian. Dan yang paling mengerikan adalah,
Wajahnya. Wajah pucat dengan mata bolong menghitam, mulut menganga setengah terbuka, dan kepala miring seperti tulang lehernya patah. Pocong itu berhenti tepat di tengah jalan, sekitar 5 meter dari tempat Pak Mamat berdiri. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya diam. Namun tatapannya menancap seperti paku di dada Pak Mamat. Ia merasa dipanggil. Entah bagaimana, keberanian Pak Mamat terkikis sampai habis. Ia menjerit, "Astagfirullah." Lalu ia berlari ke arah gang dalam kompleks, meninggalkan motornya begitu saja. Tubuhnya menggigil hebat. Napasnya seperti dikejar badai. Ia mengetuk pintu pos ronda sambil berteriak panik. Pak Sugeng dan Pak Heru, yang kebetulan sedang berada di dalam, kaget bukan main. "Mamat! Mamat kenapa?" Motor gerbang, ada HP pocong, astagfirullah." Setelah menenangkan diri beberapa saat, tubuh Pak Mamat mulai melemas. Ia terduduk di lantai pos ronda dengan tubuh dingin dan wajah pucat pasi. Pak Heru dan Pak Sugeng mencoba menyusul ke gerbang, tapi makhluk itu sudah tidak ada. Motornya masih di sana. Lampunya normal kembali. Mesin bisa dinyalakan seperti biasa. Namun tak ada yang meragukan keterangan Pak Mamat malam itu. Apalagi setelah kejadian sebelumnya yang dialami 3 petugas ronda dengan penampakan kuntilanak di pohon Kamboja. Semua orang di pos ronda malam itu sepakat, perumahan ini sedang tidak baik-baik saja. Namun esok harinya, suasana menjadi lebih serius. Pak Mamat tidak keluar rumah. Istrinya mengabari lewat grup WhatsApp RT bahwa Pak Mamat mendadak demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Sejak pulang dari ronda, badannya panas sekali. Nggak bangun-bangun. Kayak orang pingsan. Tulis Bu Mamat. Warga mulai resah. Beberapa keluarga mulai membacakan doa ruqyah, menyimpan garam di pojokan rumah, dan membakar kemenyan secara diam-diam. Beberapa ibu bahkan menyarankan agar diadakan pengajian atau selametan di musola kecil yang masih baru dibangun. Kita tinggal di tanah yang kita nggak tahu dulunya apa. Jangan-jangan memang ada yang merasa terusik, kata Bu Erna dengan nada serius. Kabar tentang Pak Mamat menyebar cepat. Semua orang mulai merasa was-was, terutama mereka yang sering pulang malam atau rumahnya dekat gerbang timur. Di warung kopi, suasana yang biasanya ramai dengan candaan kini berubah menjadi lirih dan hati-hati. 2 malam, 2 kejadian. Bisik Pak Sugeng. "Apa ini bakal berlanjut terus 7 malam?" tanya Mas Heru dengan wajah khawatir. Tak ada yang menjawab. Tapi dalam hati, semua merasakan hal yang sama. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Di Kompleks Gria Asri Indah, Bu Widi dikenal sebagai sosok ramah dan aktif di kegiatan warga. Meski usianya baru 35 tahun, ia sudah menjadi salah satu tokoh perempuan yang disegani. Aktif di arisan ibu-ibu, rajin mengikuti pengajian RT, dan kadang membantu mendata warga baru bersama Bu RT, yakni Bu Sri, seorang wanita parubaya berpenampilan kalem dan suka mengenakan baju batik lengan panjang. Pada malam itu, tepatnya malam ketiga, Bu Widi baru saja pulang dari menghadiri kondangan di rumah adiknya yang berada di kota sebelah. Karena terlalu asyik ngobrol dan makan-makan, ia pulang agak larut dan sampai di pertigaan jalan desa sekitar pukul 23.40. Ia turun dari angkot terakhir yang masih beroperasi dan mulai berjalan kaki menuju gerbang perumahan. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 600 meter. Tapi malam itu terasa sangat sepi. Lampu jalan menyala satu-satu, sebagian temaram, dan angin malam terasa agak basah. Bu Widi menggandeng tas kecilnya erat-erat. Sepatunya berhak tipis, dan langkahnya cukup cepat. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Tap, tap, tap. Ia menoleh, agak waspada. Tapi begitu melihat siapa yang datang, ia langsung merasa lega. "Loh, Bu Sri," sapanya ramah. Sosok perempuan berbaju batik coklat dengan jilbab krem berdiri sekitar 3 meter di belakangnya. Ia tersenyum pelan dan berjalan mendekat. Tapi, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Langkahnya terlalu ringan. Sepatu flatnya seolah tak menyentuh aspal. Namun Bu Widi terlalu lelah untuk curiga. Ia hanya merasa bersyukur ditemani. Wah,
Saya kira udah nggak ada orang. Tumben Bu Sri keluar malam? Tanyanya sambil menyesuaikan langkah. Sosok itu hanya mengangguk, tanpa bicara. Bu Widi merasa aneh, tapi mencoba tetap sopan. Ia menganggap Bu Sri mungkin sedang tidak enak badan atau sekadar ingin jalan cepat. Mereka berjalan beriringan menyusuri jalan sempit di samping pekarangan kosong yang dikenal warga sebagai lahan sengketa. Tidak ada suara, tidak ada anjing menggonggong. Hanya angin yang tiba-tiba berhembus dingin. Saat mereka sampai di tikungan menuju Blok D, Bu Widi mulai merasa hawa aneh. Udara menjadi semakin berat. Bulan tertutup awan. Dan lampu jalan di dekat tikungan padam tiba-tiba. Gelap. Loh kok mati lampu? Gumam Bu Widi. Ia menoleh ke arah Bu Sri, yang kini berdiri di depan beberapa langkah. Tubuhnya membelakangi jalan. Bu, kita muter ke gang kecil aja yuk, lebih terang. Ucap Bu Widi sambil melangkah pelan. Namun sosok itu tidak bergerak. Bu Sri tidak menjawab. Pelan-pelan, Bu Widi melangkah ke sampingnya, mencoba melihat wajahnya dari sisi samping. Tapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok itu tidak memiliki wajah. Bukan rusak, bukan luka, tapi benar-benar rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan kulit putih seperti lilin yang dipoles halus. Bu Widi mundur 3 langkah sambil menutup mulutnya, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Sosok itu pelan-pelan menoleh ke arahnya, tetap dengan wajah rata yang kosong dan sunyi. Kepalanya berputar lebih dari 180 derajat, tanpa bunyi, seperti sendi yang sudah longgar. Lalu, ia tersenyum. Bukan senyum di wajah, tapi senyum itu muncul di lehernya. Terbuka perlahan seperti sayatan. Dari sayatan itu, keluar suara cekikikan kecil. Hihihi. Bu Widi menjerit. Jeritannya menggema di seluruh jalanan sepi. Ia berlari secepat mungkin ke arah kompleks. Tapi jalannya tidak rata. Hak sepatunya patah. Tubuhnya terhuyung. Lalu terjatuh, menghantam paving basah. Setelah itu, segalanya menjadi gelap. Keesokan paginya, sekitar pukul 5.15, seorang petugas ronda pagi bernama Pak Mursid menemukan Bu Widi tergeletak di pinggir jalan dekat taman bermain. Pakainya kusut. Wajahnya penuh goresan, dan matanya terbuka menatap kosong ke langit. Ia masih hidup, tapi tak sadarkan diri. Warga segera menggotongnya ke rumah. Beberapa ibu-ibu berusaha menyadarkannya dengan air hangat dan wewangian. Baru sekitar pukul 9 pagi, ia tersadar. Namun tubuhnya menggigil. Ia tidak bisa langsung bicara. Butuh waktu 2 jam sebelum ia berkata pelan. Bu Sri bukan Bu Sri. Cerita itu membuat geger. Bu Sri, yang asli, malam itu tidak pernah keluar rumah. Bahkan anaknya mengatakan ia tertidur sejak pukul 9 malam dan tidak bangun hingga subuh. Kalau saya jalan malam-malam, pasti anak saya tahu. Lawong saya kencing saja kadang masih dibantu. Ujar Bu Sri sambil menahan tangis. Bu Widi hanya bisa diam. Tapi sorot matanya jelas. Yang ia lihat malam itu bukan manusia. Setelah kejadian itu, suasana perumahan berubah drastis. Warga perempuan tidak lagi berani keluar malam sendirian. Anak-anak dilarang main sampai maghrib. Setiap gang mulai diberi penerangan seadanya. Bahkan beberapa warga menyalakan lampu minyak sebagai tambahan penerang di halaman. Dan nama, Bu RT tanpa wajah, mulai dibicarakan diam-diam. Beberapa warga meyakini, arwah gentayangan di makam tua di sisi perumahan memiliki kebiasaan meniru wujud orang terdekat, hanya untuk menyesatkan. Jangan pernah ikuti siapapun yang datang diam-diam malam hari, meski itu wajah orang yang kita kenal. Pesan Bu Erna pada anak-anak muda yang jaga malam. Kalau dia tidak bicara, jangan ajak ngobrol. Jangan noleh. Langsung jalan cepat. Jangan balik badan. Dan malam ketiga ditutup dengan doa bersama kecil-kecilan di pos ronda. Tak ada yang tahu siapa lagi yang akan dijemput malam selanjutnya. Yang jelas, masih ada 4 malam tersisa. Dan teror belum selesai. Pak Karto adalah sosok yang cukup dikenal di Gria Asri Indah.
Pria bertubuh gempal dengan suara keras itu adalah seorang pedagang buah keliling, yang sehari-harinya menjajakan mangga, jeruk, semangka, dan kadang rambutan dari mobil pick-up tua warna hijau kusam miliknya. Ia orang yang periang dan jarang percaya hal-hal mistis. Menurutnya, cerita-cerita horor hanya cocok untuk anak kecil sebelum tidur. Namun malam itu, keyakinannya diguncang dengan cara yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Hari itu, Pak Karto pergi kulakan buah ke pasar induk di kota besar. Seperti biasa, ia berangkat siang dan baru selesai memborong menjelang malam. Karena harus mampir ke rumah saudaranya di desa sebelah untuk menitipkan sebagian dagangan, ia baru memasuki kawasan Gria Asri Indah sekitar pukul 00.30 dini hari. Udara dingin, lampu jalan menyala tak beraturan, dan sebagian besar rumah sudah gelap. Suasana seperti ini sudah biasa baginya. Ia melintasi gerbang perumahan yang sudah tampak suram sejak 2 hari terakhir. Kabar tentang Pak Mamat dan Bu Widi sudah ia dengar, tapi ia memilih untuk tak menggubris. Takut itu karena pikiran, kalau kita biasa aja, setan juga males ganggu. Begitu prinsipnya. Namun malam itu, pikirannya diuji. Mobilnya melaju pelan memasuki gang utama. Ketika hendak membelok ke arah rumahnya di Blok F, matanya menangkap sosok kecil berdiri di tengah jalan. Anak kecil, laki-laki, berpakaian putih, celana pendek lusuh, dan berdiri membelakangi mobil. Refleks, Pak Karto injak rem. Srek! Mobil berhenti dengan suara mendecit pelan. Pak Karto menurunkan kaca dan mengintip keluar. Loh, sopo iki bocah tengah malam berdiri di jalan? Ia membunyikan klakson 2 kali. Tidak ada reaksi. Anak itu tetap berdiri di tempat, membelakanginya. Pak Karto membuka pintu dan turun perlahan. Dek? Hei, kamu ngapain di sini? Anak itu tiba-tiba menoleh cepat. Tapi bukan ke arah Pak Karto, melainkan ke atas, ke langit. Wajahnya pucat. Matanya hitam pekat seperti terowongan kosong. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Lebih lebar dari wajah anak pada umumnya. Lalu ia tertawa kecil. Hie! Suara tawa yang pelan, seperti anak kecil bermain, tapi terdengar nyaring di tengah kesunyian malam. Pak Karto mundur 1 langkah. Dan detik berikutnya, anak itu menghilang. Bukan berlari, bukan melompat, tapi hilang begitu saja, seperti asap tertiup angin. Pak Karto terdiam di tempat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuhnya mulai mengeluarkan keringat dingin meski udara begitu menusuk. Ia menoleh ke belakang. Mobil pick-up-nya masih menyala. Lampunya mengarah ke tikungan. Tapi, bak mobil yang tadi penuh dengan buah kini kosong. Dengan langkah cepat dan panik, ia berjalan ke belakang mobil. Matanya membelalak. Mulutnya bergumam pelan. Ya Allah! Mangga-mangga yang tadi penuh di bak belakang sekarang berserakan di jalan. Tercecer tak karuan, seolah dilempar ke bawah satu persatu. Namun bukan itu yang membuat Pak Karto gemetar. Sebagian mangga itu tampak dalam kondisi tergigit. Bekas gigitan kecil, seolah dimakan oleh mulut mungil. Namun bagian yang tergigit itu berwarna merah gelap, seperti darah. Dan sebagian buah lainnya, kulitnya bercampur cairan merah lengket, yang jelas bukan getah atau air. Pak Karto tak kuasa menahan muntah. Ia menepi, berpegangan ke dinding rumah tetangga, dan menumpahkan isi perutnya. Setelah itu, ia tak berani mengumpulkan buah-buah itu. Ia hanya naik kembali ke mobilnya, memundurkan sedikit, lalu melaju pelan ke rumah. Ia tinggalkan mangga-mangga itu di jalan. Malam itu, ia tidak tidur. Hanya duduk diam di ruang tamu, memeluk sajadah, dan terus membaca istighfar berulang-ulang. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan pemandangan mangga berserakan di jalan. Bu Erna, yang hendak ke warung, melihat beberapa buah mangga menghitam, seperti bekas terendam darah dan mengering. Ini mangga Pak Karto ya? Tanya tetangga yang lain. Pak Karto tidak menjawab. Ia baru keluar rumah saat menjelang siang. Wajahnya pucat dan mata sayu. Dengan suara pelan, ia hanya berkata, "Saya lihat anak kecil tadi malam, tapi bukan anak manusia." Cerita ini menyebar lebih cepat dari cerita sebelumnya.
Kini, warga yakin, setiap malam ada giliran. Satu rumah, satu korban. Dan jika mereka tidak berbuat sesuatu, entah siapa lagi yang akan jadi berikutnya. Beberapa warga mulai mengusulkan untuk memanggil ustaz atau orang pintar. Namun sebagian lagi berusaha menenangkan. Ayo kita adakan pengajian saja malam ini di musola. Minta perlindungan Allah. Jangan biarkan kita terus ketakutan, kata Pak Sugeng. Bu Erna menambahkan, malam keempat sudah begini, tinggal 3 malam. Kita harus kuat. Tapi semua tahu, semua ini belum mencapai puncaknya. Malam kelima datang dengan napas berat. Setelah 4 malam berturut-turut dihantui kejadian yang tak masuk akal, warga Gria Asri Indah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Pintu-pintu rumah ditutup lebih awal, lampu dinyalakan semalaman, dan jadwal ronda malam diberlakukan ketat. Namun semua itu seolah tidak cukup. Karena malam kelima, teror datang tanpa bentuk. Segalanya dimulai dari suara-suara. Pak Anwar di Blok D adalah yang pertama melapor. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara tangis dari kamar mandinya. Tangisan lirih, seperti suara perempuan muda, mencicit tertahan, diiringi suara guyuran air dari gayung yang tidak pernah ia pegang. Ia mengira istrinya sedang menangis, mungkin karena anak-anaknya yang bandel. Tapi saat ia bangun dan menuju kamar mandi, lampunya mati, pintunya tertutup rapat, dan tidak ada siapa-siapa di dalam. Begitu dibuka, suara itu hilang. Namun dinding kamar mandi basah seluruhnya, seperti habis dipakai mandi. Padahal tak ada satupun anggota keluarga yang bangun malam itu. Di Blok C, Bu Darsi mengaku mencium bau kemenyan menyengat dari saluran air dapur. Awalnya ia kira tetangganya sedang mengadakan doa atau selamatan kecil. Tapi saat bertanya ke kiri kanan, tak satupun warga mengaku menyalakan dupa atau kemenyan malam itu. Dan yang membuatnya lebih takut, ketika ia membuka saluran air di bawah wastafel, ia melihat bekas jari hitam menggores dinding pipa. Seperti ada tangan kecil yang menyusup dari dalam tanah dan menggaruk-garuk dari bawah rumah. Di Blok A, rumah Pak Wito mengalami gangguan paling aneh. Pukul 3 pagi, terdengar ketukan pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Wito, yang masih setengah sadar, bangun dan membuka pintu depan dengan rasa heran. Tidak ada siapa-siapa. Halaman kosong. Tidak ada angin. Tidak ada suara motor ronda. Ia kembali ke kamar. 30 menit kemudian, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Lebih dekat. Ia membuka pintu sekali lagi. Tetap kosong. Namun kali ini, di lantai depan rumahnya, ada jejak kaki kecil basah, mengarah dari luar pagar, hingga berhenti di depan pintu. Dan jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak kembali. Di malam yang sama, beberapa warga melaporkan bayangan aneh di dalam rumah mereka. Bukan bayangan orang lain, tapi bayangan sendiri, yang bergerak tanpa mereka sadari. Pak Taufik, guru honorer yang tinggal sendiri di Blok B, melihat bayangannya sendiri menoleh ke arah berbeda saat ia berdiri di depan kaca. Ia menatap ke kiri. Bayangannya menatap ke kanan. Lalu tersenyum. Ia tak kuat lagi berdiri. Ia pingsan di kamar mandi. Keesokan paginya, musola kecil di sudut perumahan dipenuhi warga. Bukan karena hari Jumat. Bukan pula karena ada pengajian. Mereka datang dengan wajah cemas, mata merah karena kurang tidur, dan tubuh lemas karena tegang tanpa henti. Pak Sugeng berdiri di depan. Matanya yang biasanya tegas kini memerah. Bapak Ibu semua, kita nggak bisa terus begini. Ini sudah malam kelima. Dan tiap malam, selalu ada yang diganggu. Masalahnya sekarang, semuanya diganggu. Sela Pak Wito. Setiap rumah, setiap blok, semua mulai kena. Keadaan mulai tidak terkendali. Beberapa warga mengusulkan agar sementara waktu mereka mengungsi ke rumah saudara, keluar dari Gria Asri Indah. Namun sebagian besar ragu, keuangan terbatas, dan belum tentu tempat tinggal mereka di luar bisa menerima dalam waktu singkat. Apa kita tinggal saja rumah-rumah ini?
Biar dijual murah, yang penting selamat, kata Bu Darsi dengan suara gemetar. Pak Anwar berdiri, suaranya keras. Kalau kita semua lari, siapa yang mau mengakhiri ini? Kita harus cari penyebabnya. Di tengah ketegangan itu, seseorang akhirnya angkat bicara. Namanya Mbah Dukun, bukan dukun sebenarnya, melainkan warga sepuh dari desa sebelah yang dikenal sebagai penjaga makam tua di sisi perumahan. Ia datang dengan tongkat kayu, mengenakan sarung dan jaket lusuh, dan berjalan pelan tapi mantap. Aku wis ngerti, katanya pelan, tapi suaranya menggema seperti denting-genting malam. Yang ganggu kalian bukan sekadar makhluk penasaran. Ini tanah tempat bersemayam ratusan arwah yang dirusak. Mereka nggak marah. Mereka hanya bingung. Bingung, karena tempat mereka disapu, diratakan, dan dipagari tanpa pamit. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Dulu, sebelum perumahan ini dibangun, tanah ini adalah bagian dari makam kuno. Tanah Wingit, tempat istirahat para leluhur desa sejak ratusan tahun. Tapi setengahnya dibeli paksa, dan ritual pemindahan tidak pernah dilakukan. Suasana hening. Mbah Dukun melanjutkan dengan pelan. Itu sebabnya mereka masuk ke rumah-rumah kalian. Bukan ingin membunuh, tapi ingin menunjukkan. Kami masih di sini. Jangan lupakan kami. Malam kelima ditutup dengan sholat berjamaah dan doa bersama di musola kecil. Suasana sedikit lebih tenang, meski rasa takut belum hilang. Namun semua warga kini menyadari, teror ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan. Dan mereka hanya tamu di tanah yang belum mereka hormati. Tinggal 2 malam tersisa. Apakah mereka masih punya waktu? Malam ke-6. Langit Gria Asri indah menggantung kelabu. Awan tebal menutupi bulan. Dan suara jangkrik pun terdengar malas. Seluruh kompleks perumahan terasa seperti menahan napas, menunggu sesuatu. Di musola kecil di pojok blok C, warga berkumpul lebih awal dari biasanya. Tidak ada bacaan Yasin malam itu. Tidak ada tahlil. Mereka menunggu seseorang. Seseorang yang dikabarkan tahu tentang sejarah kelam tanah tempat mereka berdiri. Namanya Mbah Wiryo, lelaki tua dari dusun sebelah yang sudah tinggal di kampung itu sejak zaman penjajahan. Wajahnya keriput, namun matanya masih tajam. Ia datang dibonceng oleh cucunya dengan motor butut. Saat turun, semua orang berdiri dan memberi jalan. Mbah Wiryo tidak bicara banyak. Ia hanya duduk, menatap semua warga, dan akhirnya berkata dengan suara berat. Tanah ini bukan tanah kosong. Ini tempat yang disapu tanpa permisi. Menurut Mbah Wiryo, dahulu tanah Gria Asri Indah adalah bagian dari area pemakaman adat kuno yang disebut Pesarean Lawas. Letaknya membentang dari pemakaman yang kini masih tampak di timur perumahan hingga ke ujung blok F. Dulu nggak ada yang berani bangun rumah di sini. Karena katanya, banyak tokoh-tokoh tua zaman kerajaan yang dikubur di area ini. Nggak semua pakai nisan. Banyak yang dikubur dengan cara adat, hanya ditandai batu kecil atau bahkan pohon. Namun saat proyek perumahan dimulai 3 tahun lalu, sebagian dari tanah Pesarean itu dijual secara diam-diam. Pemilik tanah yang mengklaim punya hak waris menjualnya ke pengembang, dan pemakaman adat itu dikeruk. Puluhan jenazah dipindahkan secara massal, bahkan sebagian hanya berupa kerangka dan sisa kain kafan yang dibuang bersama tanah uruk. Dan yang lebih parah, lanjut Mbah Wiryo, tidak ada ritual pemindahan jenazah, tidak ada permisi, tidak ada selamatan, tidak ada doa. Warga diam. Beberapa mulai menunduk. Dalam adat kami, memindahkan makam tanpa pamit itu sama saja dengan mengusir roh. Dan roh yang terusir akan kembali, akan menuntut atau sekadar menunjukkan. Kami dulu di sini. Pak Sugeng, yang duduk di samping Pak RT, akhirnya bertanya pelan. Lalu, Mbah, kenapa baru sekarang gangguannya terasa? Mbah Wiryo menghela napas. Ia menunjuk ke langit. Karena tanah ini tidak akan marah kalau tidak dihuni. Tapi begitu kalian datang, membangun mimpi, memasak, tertawa, tidur di atas tanah yang mereka anggap rumah, mereka sadar,
Kami tidak sendiri lagi. Lalu ia berkata dengan sangat pelan, hampir berbisik. Gangguan yang kalian alami adalah cara mereka menyambut kalian. Seseorang dari warga nyaris tersedak. Menyambut, bukan menyakiti? Tanya Bu Erna dengan suara gemetar. Bukan. Setan menyakiti. Tapi ini bukan setan. Ini roh lama. Yang ingin dikenali. Yang ingin rumahnya dikenang. Dan itu sebabnya mereka hanya muncul selama 7 malam. Menurut Mbah Wiryo, siklus 7 malam ini bukan kutukan, melainkan ritual tak kasat mata dari alam yang lama terhadap pendatang baru. 7 malam pertama sejak tanah ini dihuni, selalu ada gangguan. Dulu saat rumah pertama selesai dan tukangnya menginap, diganggu juga. Tapi karena masih 1-2 rumah, tidak heboh. Kini, setelah puluhan keluarga pindah dalam waktu hampir bersamaan, penyambutan itu pun terjadi secara massal. Pak RT menyela. Tapi kenapa wujudnya menakutkan, Mbah? Kenapa pocong, suara tangisan, anak kecil, bayangan? Mbah Wiryo menatapnya dalam. Karena itulah bentuk, penanda, mereka. Kalau mereka datang dalam wujud biasa, kalian tak akan sadar. Tapi dengan bentuk yang kalian takuti, kalian jadi melihat. Suasana musola makin sunyi. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang berbisik. Semua warga merasa kebenaran akhirnya datang. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama teror, mereka merasakan rasa tenang. Bukan karena gangguan itu hilang, tapi karena kini mereka mengerti. Mbah Wiryo kemudian menyarankan agar malam ketujuh diisi dengan doa bersama, selametan kecil, dan pemberian penghormatan kepada tanah. Sediakan makanan kecil. Letakkan di 4 sudut kompleks. Doakan untuk semua ruh yang mungkin masih mencari rumahnya. Beri mereka salam. Lalu biarkan mereka pergi. Warga menyetujui. Besok malam akan menjadi malam ketujuh. Malam penutup. Dan malam ke-6 itu ditutup dengan sesuatu yang tak biasa. Saat semua warga kembali ke rumah masing-masing, langit yang tadinya mendung tiba-tiba cerah. Angin malam sepau-sepau, tidak menusuk. Dan di beberapa rumah, warga mengaku mendengar suara lirih seperti orang berdoa dari arah pekarangan belakang. Tapi kali ini, suara itu tidak menakutkan. Suara itu menenangkan. Hari ke-8 datang seperti pagi biasa. Udara lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Embun menggantung di ujung rumput halaman, dan suara burung akhirnya kembali terdengar. Langit bersih, biru pucat, tanpa awan mengancam seperti malam-malam yang telah lewat. Warga Gria Asri Indah bangun dengan perasaan yang sama. Lega, tapi belum percaya sepenuhnya. Tak ada suara tangisan di kamar mandi. Tak ada ketukan pintu jam 3 pagi. Tak ada pocong melompat di gerbang. Tak ada bayangan di dinding yang bergerak sendiri. Semuanya normal. Setelah 7 malam teror mencekam, pagi itu seperti kelahiran baru bagi seluruh penghuni kompleks. Bu Erna menyapu halaman warungnya dengan langkah ringan. Anak-anak mulai terlihat berlarian kecil di gang depan. Pak Sugeng duduk di pos ronda sambil menyeruput kopi. Matanya menyapu jalanan kompleks yang akhirnya terasa hidup kembali. Di sisi barat, Pak Mama terlihat berjalan kaki sambil membawa kantong belanja. Tubuhnya masih sedikit lemas, tapi wajahnya lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Sugeng Enjing, Pak Sugeng, sapanya. Enjing, Mat. Alhamdulillah ya, isi urip kabeh. Jawab Pak Sugeng sambil tertawa pelan. Mereka tertawa kecil, bukan bahagia, tapi lega. Sore harinya, semua warga berkumpul di lapangan kecil di blok tengah. Pertemuan dadakan itu diadakan tanpa banyak undangan resmi. Mereka tahu, ini bukan pertemuan biasa. Pak RT berdiri di depan dengan wajah yang lebih segar tapi tetap serius. Saya pikir kita semua setuju, bahwa mulai malam ini, Gria Asri Indah bukan lagi tempat yang bisa kita perlakukan seperti perumahan biasa. Semua mengangguk. Tanah ini bukan cuma milik kita. Kita hidup berdampingan, sadar atau tidak, maka sudah waktunya kita lebih bijak. Beberapa kesepakatan langsung dibuat hari itu juga.
Ronda malam akan tetap dilanjutkan setiap hari, bukan hanya di akhir pekan. Doa bersama di musola akan diadakan rutin setiap malam Jumat, sekaligus pengajian untuk anak-anak dan warga. Pintu gerbang belakang perumahan, yang menghadap langsung ke pemakaman, akan ditutup permanen dan diritualkan. Selain itu, warga sepakat bahwa area sekitar pohon Kamboja besar di pemakaman tidak akan disentuh. Tidak ditebang, tidak dipotong cabangnya, bahkan tidak dibersihkan tanpa izin sesepuh desa sebelah. Pak Sugeng menambahkan dengan nada rendah, "Anggap saja itu tugu untuk mereka yang lebih dulu tinggal di sini." Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Meskipun tak ada lagi gangguan, bayangan teror itu tetap tinggal di dalam hati para penghuni. Bukan sebagai trauma, tapi sebagai pengingat. Sebagai pelajaran bahwa tanah yang kita pijak bukan sekadar benda mati. Ia punya sejarah, punya kenangan, dan kadang punya penghuninya sendiri. Waktu berlalu. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Perumahan kembali hidup normal. Namun ada satu perubahan yang tidak bisa dihindari. Nama, Gria Asri Indah, perlahan menghilang dari percakapan warga. Tidak ada yang secara resmi mengganti nama. Namun dari mulut ke mulut, dari obrolan santai hingga percakapan antar pedagang di pasar, kompleks itu mulai dikenal dengan sebutan lain. Blok Mati. Sebuah nama yang lahir dari pengalaman. Nama yang membuat orang mengernyit saat mendengarnya. Lalu berbisik, itu kan perumahan yang dulu, 7 malam. Anak-anak yang lahir dan tumbuh di sana akan mengenal cerita itu sebagai legenda. Mbah, kenapa dulu kita panggil Blok Mati? Dan para orang tua akan menjawab dengan suara pelan. Karena dulu, kita pernah tinggal di atas rumah orang lain. Orang-orang yang sudah tidak kelihatan. Dan mereka menyambut kita dengan caranya. Hingga kini, kompleks itu tetap berdiri, tertata rapi, penuh kehidupan. Namun jika kamu berjalan pelan di malam hari, melewati gang sunyi di belakang musola, kadang kamu masih bisa mencium bau kemenyan samar di saluran air. Atau jika kamu tinggal terlalu lama di depan kaca saat sendirian, kamu mungkin melihat bayanganmu menoleh lebih dulu daripada kamu. Tapi tak perlu takut. Mereka tidak jahat. Hanya ingin kamu tahu. Kami masih di sini. Jangan lupakan kami. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.